Dengan adanya Google, YouTube, TikTok, dan platform lainnya, aku jamin semua orang pasti tahu caranya diet itu gimana dan juga caranya olahraga itu gimana. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa hanya sedikit orang yang berhasil? Beberapa waktu yang lalu, aku tanyain ke followersnya aku di Instagram, sebenarnya apa sih menjadi masalah mereka? Apakah mereka tuh nggak tahu caranya diet itu gimana? Ataupun apakah mereka nggak tahu caranya mulai olahraga itu gimana? Dan apakah mereka nggak bisa disiplin ataupun nggak punya motivasi. Dan yang bikin aku terkejut adalah hanya 2,5% yang menjawab masalah mereka adalah olahraga dan diet. Yang jawab 95% adalah tentang motivasi dan juga nggak bisa disiplin. Keberhasilan sebuah weight loss ditentukan cuma dalam dua hal, yaitu 20% adalah cara diet dan juga olahraga, dan 80% adalah mindset. Aku udah ngejalanin weight loss ini sejak tahun 2010. Kamu udah tahu kisahku, aku pernah turun banyak banget, habis itu tiba-tiba kena depresi dan akhirnya naik. Dan sekarang aku sedang mulai lagi untuk mencapai fit bodyku lagi. Dan syukurnya udah mulai terlihat hasilnya, meskipun belum seperti yang dulu ya. Jadi aku pengen cerita gimana sih sebenarnya mindsetku yang bisa akhirnya mengubah semua ini. Karena jujur aja aku udah tahu kok caranya gimana. Aku bahkan waktu itu belum ada YouTube ataupun belum ada Google ya yang sampai saya bawa sekarang. Tapi waktu itu aku beli buku dari USA langsung tentang caranya makan, caranya diet, tapi nggak mulai-mulai juga. Sampai akhirnya ada something shift in my mind yang kayak, inilah saatnya, aku nggak mau lagi. Aku udah namanya muak sama hinaan, ejekan, dan semuanya. Dan semua itu ternyata dipengaruhi oleh sebuah identitas yang kamu berikan ke dirimu sendiri. Kau pernah ngalamin hal seperti ini nggak? Aku bosan punya badan gendut, aku bosan nggak bisa cukup baju yang lain, aku mau mulai diet, aku mau mulai olahraga. Semangat tuh menggebu-gebu banget, tapi baru tahan seminggu aja udah balik seperti semula lagi. Udah males-malesan, udah nggak mau diet lagi. Akhirnya ya diet itu akhirnya gagal. Coba deh kamu jujur sama dirimu sendiri. Pada saat itu ketika kamu merasa kelebihan berat badan, identitasmu yang kamu rasain dalam diri adalah, aku tuh cewek gendut. Aku tuh cewek yang mencoba untuk turun berat badan supaya nggak gendut lagi. Jadi identitasmu adalah seseorang yang ya gendut. Ketika kamu mulai olahraga dan juga mulai makan sehat, itu menjadi sebuah yang kayak susah banget sih dilakuinnya. Karena kamu waktu itu masih nganggap kayak aku tuh males ataupun aku tuh susah diet, aku tuh udah cobain berapa kali diet tapi nggak berhasil. Secara kamu nggak sadar, itu masuk ke dalam mindsetmu dan bilang kalau kamu itu memang nggak bisa turun berat badan intinya. Tapi ketika kamu udah bilang gak mau lagi, aku harus tahu sebenarnya apa sih yang harus aku lakuin supaya bisa turun berat badan, dan kamu melihat semua cara-caranya, kamu lihat role modelnya, dan kamu bisa tiru kayak this is my identity, this is my new identity. Itu akan ngubah semuanya. Yang menjadi makan sehat dan juga olahraga adalah bagian dari hidup kamu. Dan ada 2 step mudah supaya kau bisa mengubah identitasmu menjadi seseorang yang fit dan juga sehat. Yang pertama, tentukan kamu pengen menjadi seperti siapa. Who you want to become. Putuskan tipe wanita atau pria yang kamu pengen menjadi, dan itu jadikan sebuah role model buat kamu. Contoh deh, kita sebut aja siapa sih favorit artis yang kayak menurutmu itu body goals kamu. Kalau aku sendiri contohnya adalah Kim Kardashian. Aku suka banget sama dia. Kamu bisa mungkin yang lain, kau bisa mungkin Lisa Blackpink ataupun Jennifer Badim ataupun siapapun, yang nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu orang itu mempunyai body yang kamu pengenin dan juga lifestyle yang kamu idam-idamkan. Misalnya kayak mereka itu memang health conscious, abis itu mereka juga makan sehat, olahraga rutin. Kau pengen contoh dia. Ketika kamu udah mutusin siapa role model kamu, kau bisa cari tahu apa sih yang dia lakuin setiap hari, makannya dia tuh seperti apa, habis itu jadwal dia olahraga tuh kayak apa, dan apakah dia itu seorang pelari, fitness, ataupun yoga. Kalau kamu nggak terlalu suka lari, kau bisa coba pilih yoga, pilates, bebas. Nggak ada kayak cuma olahraga ini yang bikin berat badan turun. Olahraga yang bikin berat badan turun adalah olahraga yang dilakukan secara rutin.
Sekarang udah bisa kamu lihat di Google, di YouTube, dan interview mereka gimana cara mendapatkan bodinya mereka kembali ataupun cara lifestyle mereka. Kamu tiru aja, tapi ingat yang dengan cara yang sehat, bukan yang ekstrim diet. Contoh yang apa dia mereka lakukan setiap harinya. Di tahap pertama kamu udah planning semuanya, udah planning model siapa, kamu udah planning pola makan, olahraga gimana. Langkah kedua adalah ini saatnya kamu buktiin dengan small wins setiap harinya. Small wins itu seperti kayak gini nih contohnya. Ketika kamu lagi punya waktu istirahat selama 3 jam, kamu dibandingkan kamu nonton drakor selama 3 jam berturut-turut, kau bisa sisihin, oh ya aku nonton drakornya 1 jam aja, aku olahraganya 1 jam lagi. Contoh nih, di meja makan ada gorengan yang melimpah. Kamu cuma mutusin untuk makan 1 gorengan dan akhirnya kamu makan buah. Jadi sebagai camilan kamu. Itu adalah small wins. Jika dikumpulin, ini akan membangun yang namanya integritas dalam diri. Jadi kayak, oh ya ternyata aku tuh memang fit person. Bukan cuman ngada-ngada aja ataupun cuma nge-labelin diri kalau aku udah fit person. Karena coba deh kamu berpikir kayak gini. Ketika kamu bilang, aku tuh adalah seorang fit person, tapi kamu malas olahraga, kamu malah makannya junk food terus-terusan, bukan cuma sesekali tapi terus-terusan, secara mindset dan bawah sadarmu juga bilang, kamu ngibul, kamu bukan fit person, kamu cuman berpura-pura jadi fit person. Kumpulin small wins ini setiap harinya supaya PD-mu makin bertumbuh, dan juga kamu bisa jadi kayak, oh ya ternyata aku fit loh. Dan juga supaya identitasmu benar-benar terbentuk. Dan ketika identitasmu terbentuk, yang namanya olahraga, yang namanya makan sehat, itu akan menjadi sebuah habit dan juga memang sebuah hal yang natural kamu lakuin, seperti halnya sikat gigi. Dan pasti kok ada momen-momen dimana kayak kamu lupa, ataupun sepertinya kamu lagi males, suntuk, dan gak mau ngapa-ngapain, mager. Kau bisa lakuin ini. Coba tanya ke diri kamu, kalau fit person itu dia bakal mutusin apa ya? Apakah dia akan malas-malasan setiap harinya, atau dia akan olahraga 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, 5 kali seminggu? Apakah fit person itu akan makan yang namanya mie goreng atau makannya salad? Ketika kamu udah nanyain ke dirimu sendiri, dia akan muncul jawabannya, dan follow aja jawaban itu. Dia pasti akan kasih kamu jawaban yang paling pas dan juga paling tepat yang kamu perluin saat ini. Fokus untuk berubah identitasmu, dan yang namanya berat badan itu akan turun dengan sendirinya. Aku jamin. So, thank you so much for watching this video. I hope you like it. Di tahun 2022 ini, aku bakal share hanya 20% tentang caranya turun berat badan, dan 80% mindsetnya. Semoga kamu suka dengan video seperti ini. Dan kalau kamu punya pertanyaan, silahkan komen di bawah, ataupun langsung DM aku di @yasinta.winarto. Nanti aku akan jawab pertanyaanmu dalam bentuk video seperti ini selanjutnya. See you soon on the next video. Bye!